pembelajaran kita di hari ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yes. Ibu minta kesediaan dari halo Ibu dosen, Ibu Elis. Silakan untuk memimpin kita dalam versi agama Muslim ya. Nanti ditutup terakhir baru agama Katolik ya. Oke, silakan saya. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai materi kita hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan membawa doa ini dalam versi agama Muslim. Yang tidak seiman dengan saya akan menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Elis yang cantik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ini sudah lewat jam istirahat, sudah makan? Sudah, Ibu. Sudah kenyang, berarti sudah siap untuk belajar ya? Siap, Ibu. Semi, semangat dong. Sudah siap untuk belajar hari ini, Semi? Siap, sudah Ibu. Siap, oke. Sebelum mulai, Ibu ambil absen dulu ya. Ibu ambil absen dulu, Ibu cek kehadiran kalian di hari ini. Berapa orang yang tidak hadir? Ibu, 2 siswa tidak hadir, Ibu. 1 izin, 1 alfa. Atas nama siapa siapa? Yang alfa atas nama Samuel Fatua, yang izin atas nama Yuenin Poli. Oke, berarti 2 orang saja ya? Iya, Oh, Ibu. luar biasa, hari ini kehadirannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Hari ini, sebelum memulai proses belajar kita buat dulu kesepakatan kelas ya, supaya kelasnya tetap kondusif, aman, tetap terkendali, belajarnya oke, enjoy. Kesepakatan kita hari ini apa? Jangan main handphone. Oke, tidak main handphone ya? Sepakat? Sepakat. Berarti handphone, Ibu tambahkan, bisa bermain handphone ketika sudah diizinkan. Kesepakatan kita hari ini tidak menggunakan handphone jika belum diizinkan oleh Ibu Guru. Baik, Ibu mau sampaikan dalam proses belajar mengajar hari ini, kita punya asesmen, langkah-langkah asesmen yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama, di awal ada pretest, kita akan asesmen diagnostik di awal untuk menguji kesiapan juga kemampuan belajar kalian di hari ini. Dan di terakhir nanti, setelah proses pembelajaran selesai, akan ada asesmen sumatif juga untuk menguji apakah kalian berhasil dalam pembelajaran di hari ini atau tidak. Bisa? Bisa dipahami? Oke, baik. Karena itu masing-masing siapkan buku dan pena. Ibu akan tampilkan soal asesmennya di depan, ya. Ibu tampilkan soal asesmennya di depan, lalu kemudian kalian tulis jawabannya di kertas ya, di buku catatan boleh juga. Di buku catatan kalian. Perhatikan nanti di depan pertanyaannya Ibu tampilkan, kalian isi jawabannya. Tulis opsinya saja. Ada 4 soal asesmen di awal ini. Tulis opsinya saja. Nanti setelah itu kita tukar, ya. Tukar dengan teman di samping untuk periksa. Sudah? Ibu berharap kamu isi dengan kemampuan kamu sendiri ya. Oke. Ya. Kelihatan yang di bagian ujung? Kelihatan soalnya? Ya, Ibu. Oke. Sudah? Nomor 1. Nomor 1. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga mempengaruhi iklim di Indonesia. Berikut ini yang merupakan dampak garis lintang Indonesia kecuali A, B, C, D, E. Tulis jawaban yang menurut kamu benar. Opsinya saja ya. Nomor 2. Berikut yang termasuk jenis fauna Indonesia bagian timur adalah A, B, C, D, E. Silakan lihat jawaban yang menurut kalian benar, kalian tulis
Opsinya saja. Sudah? Kita lanjut. Semuanya sudah? Kita lanjut nomor 3 dan 4. Minta maaf Ibu tidak punya pointer ya. Oke, nomor 3. Menurut Anda, wilayah tempat tinggal Anda termasuk dalam zona wilayah Indonesia bagian mana? Wilayah tempat tinggal Anda termasuk dalam zona wilayah Indonesia bagian mana? Ini jawaban yang menurut Anda benar. Sudah? Yang keempat, berikut yang termasuk jenis flora Indonesia bagian timur adalah. Lihat jawaban, tulis jawaban yang menurut Anda benar. Sudah? Oke. Baik. Silakan tukar. Silakan tukar dulu jawaban kamu dengan teman di samping. Sudah? Oh, minta maaf. Nomor 1, kita lihat nomor 1. Menurut kalian jawaban yang benar ada pada poin berikut ini yang merupakan dampak garis lintang Indonesia kecuali opsinya D. nomor 2. Berikut yang termasuk jenis fauna Indonesia bagian timur adalah Komodo. Opsi yang benar adalah Komodo. Ya, sudah jangan berkecil hati. Ada nomor 3. Oke, next. Nomor 3 dan 4. Menurut Anda wilayah tempat tinggal Anda termasuk wilayah mana? Ayo. Bagian timur. Dan yang keempat, berikut yang termasuk jenis flora Indonesia bagian timur. Ayo. Mantap sekali. Oke. Baik. Luar biasa kalian. Oke, sudah? Iya. Yang benar semua, angin sangat kuat ya. Yang benar semua, angkat tangan. Oke, yang benar 3. Yang benar 2. 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ibu persilakan semuanya berdiri dulu, kita ice breaking. Kayaknya tadi tegang ya, padahal cuma 4 nomor. Bagaimana? Alia langsung tertawa, sepertinya Alia merasakan atmosfernya sedikit berbeda. Oke, Ibu minta maaf, kita ice breaking dulu. Ibu tidak punya pointer sehingga Ibu harus kembali ke sini lagi. Ibu dari sini saja ya. Kita ice breaking dulu sebelum kita lanjut. Ada yang tahu logo ini? Tahu. Iya dong, orang Indonesia. Siap. Bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Lautan hanya kolam susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Siap. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, tepuk tangan meriah kita. Silakan duduk. Baik. Dari lagu saja kita sudah tahu bahwa kita punya negara ini sungguh kaya. Ya, kita punya negara Indonesia sungguh kaya dengan segala macam sumber daya alamnya. Ya?
Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu kemarin tentang flora dan fauna? Masih? Oh, terima kasih. Manfaat dari flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia sangat banyak ya? Beragam sekali. Manfaat yang kalian masih ingat, ayo apa? Manfaat flora dan fauna. Apa sayang? Menurut saya manfaat dari flora itu menghasilkan oksigen, penyedia makanan, dan menjadi sumber obat-obatan. Oke. Sedangkan kalau fauna itu menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi daya tarik wisata. Oke, tepuk tangan dulu untuk Vika. Kalian luar biasa, masih ingat ya? Ya, kita punya flora dan fauna sangat banyak di Indonesia. Dan dia punya manfaat juga sangat banyak untuk kita. Ya, kebutuhan makanan. Ya, tadi sudah dikatakan bahan obat-obatan. Terus apa lagi? Sumber daya. Iya, benar sekali. Bisa untuk jadikan pariwisata, sumber kebutuhan ekonomi, ya. Sangat banyak. Tapi ternyata punya kendala juga. Masalah sering ditemui di lapangan untuk pengelolaan sumber daya flora dan fauna itu. Masih ingat? Masih. Apa? Ayo. Penebangan. Iya. Selain selain penebangan, apa lagi aja? Pembakaran. Ya. Nakal ya, ternyata. Berarti kalian tidak boleh nanti jadilah generasi yang melindungi, ya. Melindungi kita punya semua sumber daya alam flora dan fauna di Indonesia. Baik, ini mau kasih pertanyaan sebelum kita masuk dalam kita punya tujuan pembelajaran yang baru di hari ini. Kelas ini ada yang tahu tidak? Jenis flora dan fauna yang ada di, nanti angkat tangan ya. Jangan borong, ibu sendiri di sini. Ada yang tahu persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah tempat tinggal kamu? Kalau belum bisa flora, boleh fauna dulu. Oke, di daerah kita Tanimbar ada cendrawasih? Ada ya. Agak keliru sayang. Flora. Anggrek. Tepuk tangan untuk Alia. Yopi. Makanya kenapa kita disebut dengan lele muku, karena ada anggrek. Oke, itu flora. Faunanya apa? Tadi Vika agak keliru sayang. Babi rusa. Oke, ada. Ada tidak? Ada. Baik. Yang berikut ibu punya pertanyaan. Ada yang tahu? Sebutkan salah satu flora yang ada, flora ya, yang ada di Pulau Sumatera. Mantap. Good job. Iya. Saya punya kalimat yang baru. Good job Herce. Terima kasih. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama di hari ini, yaitu wilayah persebaran. Minta maaf, tidak tampil ya. Iya. Wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Karena tidak tampil, ibu tulis saja. Yaps, masih dengan lingkup materi yang sama. Keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati, dan tujuan pembelajaran kita yaitu wilayah persebaran flora, wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, peserta didik yang pertama bisa mengklasifikasikan wilayah persebaran, yang kedua dapat menunjukkan pada peta letak wilayah persebaran. Ya, menunjukkan wilayah persebaran
flora dan fauna di Indonesia. Oke, 2 tujuan pembelajaran ini harus kita capai ya. Yang pertama, kalian bisa mengklasifikasikan wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, dapat menunjukkannya pada peta. Lokasi itu di bagian mana saja? Bisa? Bisa, Ibu. Baik. Ibu akan tampilkan satu gambar, semuanya perhatikan di depan, di slide fokus. Oke, kelihatan? Kelihatan, Ibu. Menurut kalian, persebaran kita punya flora dan fauna itu merata tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Iya, tidak merata. Karena itu kita akan pecahkan dia. Kalian akan klasifikasikan, kalian akan mengerjakannya, mencari informasi persebarannya itu tidak merata. Dan kalau orang bilang tidak merata, berarti dia harus bisa membuktikan. Ya, tidak merata tuh gini, ya. Kalian akan bahas, akan cari tahu, akan pecahkan bersama dengan teman-temanmu di dalam kelompok diskusi. Ibu akan bentuk kelompok diskusinya. Baik. Yang benar semua satu kelompok di depan sini. Waktu asesmen awal tadi, ya, yang benar semua jangan dulu bergerak. Yang benar semua kelompoknya di sini. Yang benar 3 tadi di sini. Dan yang benar 2 dan 1 kelompoknya di bagian belakang. Ya, oke. Waktu untuk berpindah tempat dan mengambil posisi kelompok dimulai dari sekarang. Berpindah tanpa bersuara ya anak-anak yang manis dan tampan. Oke, kelompoknya aja. Kelompok yang benar semua tadi kan? Iya, Ibu. Kelompok yang benar. Oke, mantap. Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk masing-masing kelompok. Selain itu, Ibu juga akan membagikan materi ajar, bahan ajar. Ada 2 bahan ajar yang akan Ibu bagikan. Satu materi ajar dan yang kedua salah satu sumber belajarnya buku paket juga. Ya, buku pegangan Kurikulum Merdeka. Kalian bisa pakai untuk menjadi sumber belajar supaya nantinya kamu menggali informasi bisa dari buku Kurikulum Merdeka juga bahan ajarnya. Oke, LKPD untuk kelompoknya Alia. Ini sayang. Ya. Ica dan teman-teman. Ini LKPD-nya sayang. Ya. 2 materi ini sama saja. Yang satunya ada gambar, yang satunya tidak ada gambar. Kelompoknya Vio dan Vika. Ini materi aja saya. Oh, mohon maaf, LKPD-nya Ibu lupa kasih. Oke, LKPD-nya ini.
mau pakai? Ini dua ya. Ini saya. Oke. Baik. Ibu minta perhatian semuanya dulu sebelum kalian berdiskusi di kelompok. Masing-masing kelompok memiliki waktu 20 menit. 10 menit untuk berdiskusi, 10 menit untuk presentasi. Ya. Kemudian perhatikan baik-baik. 1 menit dimulai dari sekarang. Ibu akan kasih sebentar. Ibu akan kasih untuk kalian baca dulu literasi terhadap LKPD. Ada yang tidak paham, boleh diangkat, diacungkan tangan jarinya untuk ibu kasih penjelasan lebih dekat, lebih jelas. Ya. Oke, baik. Kalian punya kesempatan untuk melihat LKPD-nya 1 menit, dibaca dulu. Silakan. Oke, waktu membacanya selesai, ibu minta perhatian. Diskusi di kelompok bertujuan supaya kamu bisa bekerja sama dengan teman ya. Bisa bekerja sama, bisa saling menghargai walaupun berbeda pendapat, sehingga kamu nantinya jadi anak-anak yang bisa menghargai pendapat orang lain juga di masyarakat ya. Silakan. Waktu untuk berdiskusi di kelompok dimulai dari sekarang. Oke? Waktu diskusi itu 10 menit. Karena ada kelompok yang memberikan pertanyaan, waktu untuk melihat handphone di waktu sekarang ini, silahkan. Handphonenya boleh digunakan ya, Ibu sudah izinkan. Handphonenya boleh digunakan supaya dijadikan sebagai sumber bahan ajar juga. Silakan. Di Indonesia tidak. Iya, saya. Ini buku-buku paket itu juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar karena selain materi belajar yang Ibu siapkan belajar di sini, itu juga ada. Buku-buku belajar itu juga ada. Gimana saya?
kita fokus ke wilayah. Setelah wilayah biasa. Iya. Fokus ke wilayah. Setelah wilayah, kelompok kalian harus bisa menunjukkan di peta. Ya, jangan lupa walaupun sudah presentasi harus bisa membuktikan bahwa kita tahu lokasi wilayah ini di mana saja. Ya, bisa langsung tunjukkan di peta. Nanti ini tampilkan. Ibu tempelkan peta Indonesia di depan di papan tulis. Ya. Nanti ada video. Ada tuh video dari jawabannya ini. Wilayah, Menyala Sulawesi. wilayah bagian barat itu sing sebenarnya ciri-ciri langsung di sama-sama itu sama di klasifikasi macam flora iya di bagian barat itu Sumatera itu apa sah bunga itu ya Arnesia Arnoldi Rafflesia Arnoldi bagian itu kan Rafflesia kan terdekat pada Tersisa 5 menit. Latihan lagi 4 menit, dipercepat. Saya dominan. Saya spotnya kasih.
Gimana sayang? Itu tadi bunga itu. Oh, bukan. Kalian terbaik deh. Gimana sayang? Ibu lihat waktu dulu sebentar. Lagi 2 menit. Iya. Iya. Iya sayang. Iya. Yuk, memang moderator ya? Luar biasa. Moderator lebih menyala. Oke, anak-anak, kita hampir selesai. Ibu tempelkan kertas sekali supaya setiap kelompok yang akan sampai langsung pakai kelompok tadi. Oke, siap. Waktunya sudah selesai. Bersiap-siap moderator, kelompok yang presentasi. Yang anggota kelompoknya maju semua silakan. Yang sebagian boleh. Intinya siapkan presentasi kalian sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jadi ya. Oke, bersiap-siap. Mungkin saya akan mulai dari Indonesia. Ada bagian jalan, bagian dua di tengah, dua di industri, dan dua di tengah. Oke. Ibu minta perhatian semuanya, waktu sudah selesai. Siap. Yang duduknya masih membelakangi, silakan menghadap ke depan. Masih tetap dalam posisi di kelompok, tapi menghadap ke depan sopan ya sayang ya. Nanti ada teman-teman yang mau presentasi, kalian harus membelakangi kan? Iya. Oke. Baik. Jadi gini, Ibu minta perhatian. Semua siswa, Ibu minta perhatian dulu saya. Oke. Ibu ngomong dulu ya. Sudah kelompok? Sudah. Oh. Sudah Ibu. Oke, Ibu minta perhatian, semuanya perhatian ke depan karena sekali lagi ingatkan di bagian terakhir kita ada asesmen sunat tentang pembelajaran hari. So, jangan mau lagi ya salah semua, mau harusnya benar semua. Kita akan sama-sama dengarkan presentasi materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1. Silakan, tepuk tangan. Silakan sayang. Semuanya maju? Oke, baik. Untuk spidol sayang.
kelompok Ibu kasih 10 menit ya. Silakan saya. Silakan, siap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, bukan memperkenalkan dia yang beda agama. Untuk itu, teman, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri. Saya akan membacakan hasil diskusi bersama dalam memecahkan masalah. Nomor 1, klasifikasikanlah persebaran flora berdasarkan wilayah persebarannya. Jawaban, wilayah bagian barat yaitu Sumatera. Flora yang berada di wilayah bagian barat Sumatera adalah Rafflesia Ampli. Yang kedua, wilayah bagian tengah di Nusa Tenggara. Flora yang berada di wilayah tersebut adalah kayu putih. Yang ketiga, wilayah bagian timur Papua. Flora yang berada di wilayah tersebut adalah sagu dan anggrek. Soal kedua, klasifikasikanlah persebaran fauna berdasarkan wilayah persebarannya. 1. Wilayah bagian barat Sumatera. Fauna yang berada di wilayah Sumatera yaitu harimau Sumatera. Kedua, wilayah bagian tengah di Nusa Tenggara. Fauna yang berada di wilayah tersebut adalah komodo. Kemudian yang ketiga, wilayah bagian timur di wilayah Papua. Fauna yang berada berdasarkan wilayah tersebut adalah cendrawasih. Kesimpulan, kami dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di 3 wilayah di Indonesia yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australia. Baik, di sini kami akan membuka tanya jawab. Untuk itu, sebelum itu saya akan memberikan pantun dan kalian akan jawab cakep. Malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan bertanya, Beyonce akan marah. Untuk itu satu kelompok satu pertanyaan. Kelompok 2, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman saya untuk bertanya. Coba sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Baik, untuk teman, silakan. Yang pertama, faktor yang Sayang, dikumpulkan dulu alurnya, kumpulkan pertanyaan, baru jawab ya. Baik, untuk kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Saudara, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dari kelompok 3. Sini saya akan bertanya, bagaimana kegiatan manusia dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia, yang pertama letak geografis, yang kedua iklim, Teman-teman lain bisa membantu, teman-teman yang lain saya bisa memberikan membantu. kesempatan kepada teman kelompok untuk membantu saya. Oke, mungkin itu dari kami. Apakah sudah bisa diterima dari kelompok 2? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, teman siapa yang Untuk kelompok ketiga bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya. Baik, saya akan mengulang pertanyaan. Bagaimana kegiatan manusia dapat mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia? bagi kelompok 3, kegiatan apa yang negatif atau yang positif? Yang positif. Kelompok ketiga punya pertanyaan bagaimana sayang? Coba ibu ya. Apa yang manusia, jadi intinya gini, apa yang manusia bikin sampai bisa terjadi persebaran flora dan fauna itu? Mungkin hanya sedikit yang bisa kami jawab dari kelompok 1. Yang pertama pasti dilestarikan.
Oke. Lanjutkan sayang. Lanjutkan dulu. Ayo, lanjutkan saja dulu sayang. Ayo, saling membantu di dalam kelompok, bekerja sama, gotong royong, ayo, tunjukkan. Jadi apa yang kelompok ibu bantu untuk meneruskan pertanyaannya ya. Dia menanyakan bahwa kegiatan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, kegiatan seperti apa sehingga persebaran flora dan fauna ya terjadi persebaran. Kenapa sampai ada persebaran flora dan fauna? Yang manusia bikin deh, yang dibuat manusia. Berdasarkan adanya reboisasi, Bu. Ya, itu Penanaman hutan kembali. penanaman kembali, melindungi, kemudian pembuatan peternakan untuk tetap menjaga jenis-jenis spesies fauna yang ada di Indonesia, seperti itu. Seperti membuat kebun binatang khusus kayak misalnya contohnya itu hewan komodo. Hewan komodo kan itu fauna endemik yang ada di Nusa Tenggara Timur, Pak. Itu untuk melindungi spesies itu karena harus kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melindungi spesies tersebut dengan mendirikan kebun binatang khusus. Baik, apakah jawaban kami sudah memuaskan? Ibu minta maaf, ibu harus tidak ada manusia yang puas. Paham sayang. Jika tidak lagi, Dengan itu terima kasih atas sesi tanya jawab dari kelompok 2 dan 3. Di sini kami akan menunjukkan wilayah-wilayah persebaran dari 3 kelompok wilayah penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah pertama pada bagian Asiatis atau bagian barat akan ditunjuk oleh kedua teman. Mana itu? Bilang bunga ini berasal dari daerah sekian, fauna di sini. Ya. Ayo. Kalian harus saling support di depan ya. Kalian akan hebat ketika bekerja sama sayang. Flora yang tersebar di Indonesia bagian barat adalah bunga Rafflesia nordi di bagian timur, Sumatera bagian barat, dan Fauna yang tersebar di Sumatera bagian barat adalah macan kumbang. Teman-teman di belakang fokus ke depan dulu ya. Bagian peralihan atau peralihan berada pada wilayah Sumatera peralihan sih. Tengah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur. Itu floranya adalah kayu putih, sementara faunanya adalah komodo. Kemudian wilayah bagian timur jadi teman-teman, fauna yang terdapat pada wilayah bagian timur yaitu bunga anggrek, kalau di bagian timur itu fauna yang ada itu bunga anggrek. Sedangkan kalau fauna di bagian timur yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu terdapat pada Pulau Papua. Kalau burung anggrek kan itu ada di Maluku, Papua juga ada tapi lebih condong ke Maluku. Ya, oke. Makanya kata disebut dengan Pulau Lelemuku. baik, sebelum kami menutupi hasil presentasi kami, di sini saya ada sedikit pamit.
Wujudlah ini kelompok pantun ya? Bukan dengan pantun, tetap dengan pantun. Jadi kita teman-teman jangan lupa dari cakap. Ikan hiu melayang-layang. Cakep. Presentasinya sudah ya sayang. Dan jika kami ada salah kata atau salah gerakan, kami mengucapkan maaf dan kami tutup dengan sekian dan terima kasih. Terima kasih, kalian sangat luar biasa. Silakan duduk. Baik. Ya sayang, silakan duduk. Kita akan saksikan bersama presentasi dari kelompok 2. Kelompok 1 walaupun sudah selesai tetap harus fokus untuk kelompok 2 presentasi ya. Dan jika ada pertanyaan nanti baru kalian sampaikan. Oke. Mari silakan saya. Wow, kelompok ini sesuatu banget. Ibu izin pakai handphone ya untuk lihat waktu kalian diskusi. Oke. Apakah yang akan mereka presentasikan? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menampilkan hasil kerja kami dalam bentuk podcast. Oke, selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat siang, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Alia, host paling fenomenal dalam acara yang paling bergengsi, berbobot sejagat raya. Selamat datang di Pagi-Pagi Makan Puji. Hari ini konsep tema saya adalah wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, saya punya narasumber hebat loh yang saya datangkan dari universitas ternama di Indonesia. Universitas Gajah Mada, Universitas Pelita Harapan, Universitas Indonesia. Silakan ibu-ibu prof, silakan duduk, ibu-ibu dokter, silakan duduk. Ya, telah hadir di hadapan kita Ibu Profesor Intan Utukama dari Universitas Pelita Harapan. Dan di sebelahnya ada Ibu Dr. Meriati Basera. Ibu ini dari Universitas Gajah Mada. Dia ahli geologi loh. Dan di sebelah saya ada Ibu Profesor Tessa Waratmat dari Universitas Indonesia. Ya, Ibu ini mengambil profnya di Jepang ya kan, Bu? Ya, hari ini tema kita cukup menantang ya. Makanya saya membawa narasumber hebat dari universitas hebat juga. Ya, kemampuan mereka jangan lagi diuji ya. Udah melampaui kita, Bu. Luar biasa. Ya, Bu, mungkin saya mulai dari Ibu Tessa, Ibu. Oke, Ibu. Menurut Ibu, kita kan ini di Indonesia, Bu. Jadi, kita kaya dalam akan flora dan fauna. Jadi, menurut Ibu, bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia ini? Apakah merata, Ibu, atau tidak? Oh, jelas tidak Ibu Alia. Ya, perlu kita ketahui bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia sangatlah tidak merata. Ambil contoh saja dari hewan kanguru. Hewan kanguru adalah salah satu hewan yang terbagi di timur, sedangkan di Jawa tidak terdapat hewan kanguru. Mungkin dari saya, apakah dari Prof. Intan dan Prof. Meriati bersama dengan saya? Iya, benar sekali Bu. Contohnya seperti harimau itu cuma ada di Sumatera, tapi tidak ada di Sulawesi. Mungkin Ya, benar sekali ya. Jadi menurut Ibu Dr. Meriati, kenapa sampai terjadi, Ibu? Kenapa sampai tidak merata begitu? Iya, karena ada faktor iklim yang mempengaruhi. Bersama kita tahu iklim itu sangat mempengaruhi pembagian flora dan fauna tidak merata.
Dan tumbuhan ini kayak seperti tumbuhan ini bisa hidup di sini tapi tidak bisa hidup di tempat lain karena itu dipengaruhi oleh iklim. Ya, benar sekali ya. Dan pembahasan kita memang lebih ke wilayah persebarannya. Ternyata sudah dikatakan flora dan fauna di Indonesia tidak merata karena faktor iklim ya. Nah, saya mau gali lebih dalam lagi nih. Karena persebarannya tidak merata, saya mendengar artikel ini, Bu, tentang Ibu Tessa. Katanya Ibu Tessa dengan teman-teman di Universitas Gajah Mada melakukan penelitian. Apakah benar Ibu yang artikel yang saya baca? Iya, terima kasih Bu Alia, benar sekali. Dan saya juga bangga kepada host yang sangat fenomenal dan sangat super luar biasa yang telah menghadirkan kami di sini sekaligus akan mempromosikan bahwa benar dari faktor yang kami dapat terbagi atas 3 wilayah persebaran flora dan fauna. Jangan salah Ibu Alia, saya di sini turun secara langsung untuk survei bersama Dr. Meriati Baksarin dan Dr. Iya, dan hasil penelitian kami menyatakan bahwa ada 3 wilayah persebaran flora dan fauna. Ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, kalau barat itu lebih dampaknya ke bagian Asia, dan kalau tengah itu benar-benar oriental atau peralihan. Kalau bagian timur itu dampaknya lebih ke Australia. Wah, terima kasih ibu-ibu karena hari ini kita punya hasil dari menghadirkan ibu-ibu di sini sudah jelas sehingga teman-teman yang di studio, teman-teman yang di rumah sudah memahami tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, jadi hadirkan ibu-ibu narasumber yang hebat di sini, ibu-ibu dokter, ibu-ibu prof dari universitas ternama di Indonesia melakukan penelitian cukup bagus ya Ibu. Terima kasih ibu-ibu, saya kembalikan ibu. Kita berjumpa lagi pada podcast selanjutnya dengan tema yang menarik. Demikian acara kita pada siang hari ini. Saya Alia ucap undur diri. Terima kasih. Salam pagi-pagi makan puji. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada tanggapan dari teman-teman, kami persilakan. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1, saya mewakili teman-teman saya yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi saya dengar podcast-podcastnya luar biasa sekali. Saya punya satu pertanyaan, kenapa sih kalau penyebaran flora dan fauna di Indonesia itu tidak secara merata? Ya, saya akan memberikan kesempatan ke teman saya menjawab. Ya, kenapa tidak merata? Karena faktornya tadi sudah dijawab dari podcast kami tadi. Itu adalah iklim. Kayak iklimnya, ya curah hujan yang lebat begitu. Jadi kayak misalnya hewan ini di sini tapi gara-gara curah hujan di sini deras, tapi hewan itu tidak derasnya, derasnya hewannya tidak mampu dengan curah hujan yang deras, jadi hewannya pindah ke tempat yang lebih nyaman begitu. Terima kasih. Ya. Jika ada lagi pertanyaan, oke, jika tidak ada lagi kami menutup presentasi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan, yaitu sesuai dengan yang disampaikan pada podcast teman, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia tidak secara merata. Nah, di situ beta mau bertanya, saya mau bertanya, apakah hanya ada satu faktor yaitu iklim yang mempengaruhi sampai flora dan fauna tidak merata di Indonesia? Karena kalau iklim itu hanya berpengaruh sebagian besar itu pada hewan, tapi kalau pada flora itu tidak terlalu termasuk. Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan memberikan jawaban. Nah, selain dari iklim, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah,
itu ada perilaku makhluk hidup yang menyebabkan persebaran flora dan fauna itu tidak merata. Makhluk hidup ada situ tanah, terus topografi, ada sinar matahari, ada angin dan ada curah hujan. Dan masih banyak lagi, namun kami hanya mengingat itu dan kami menyampaikannya. Oke. Apakah teman sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, kami pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka-peka. Luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya. Sebelum lanjut ke kelompok 3, tadi ibu lihat di kelompok 2 mereka hampir menutup, tapi mereka buka lagi kesempatan untuk teman. Padahal mereka sudah menutup presentasi, tapi mereka sepertinya teman saya masih kepo. Oke, baik, sudah? Ya, baik. Ibu persilahkan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Mau maju semua, maju sebagian, perwakilan boleh, yang penting itu merupakan representasi dari hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk konten drama musikalisasi puisi. Selamat menyaksikan. Ini dari apa saja ya? Dari Sabang sampai Merauke, Dari Sumatera sampai Papua. Oh, ternyata Indonesia kita kaya juga ya. iya dong. Orang yang kita tanah surga, Kota jadi dan satu jadi tanaman. Jadi negara kita persebaran flora dan fauna di negara kita terbagi atas berapa bagian sih? Di Indonesia dan bagi wilayah sebaran flora fauna ada di barat, ada di tengah dan ada juga di timur. La 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 la. Pikirin. Kasih sayang, ibu terharu sekali. Nah, baik teman-teman, sini kami akan melanjutkan dengan sebuah puisi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di hamparan Nusantara yang luas, membentang flora dan fauna hidup berdampingan riang. Di barat, hujan tropis lebat hijau membentang. Rafflesia besar beraroma tajam menyusup tenang. Harimau Sumatera menjelajah belantara. Cakarnya tajam, jiwa alamnya mempesona. Di tengah Kalimantan penuh misteri. Orang hutan bermain di ranting tinggi. Pohon ulin koko setia berdiri, menjaga rahasia rimba yang tak pernah mati. Di timur, Sulawesi dan Papua, burung cendrawasih menari dalam warna mencipta cinta. Merah kuning sayapnya berkilau dalam tari. Hutan Papua menyimpan rahasia damai abadi. Flora dan fauna Indonesia persebarannya ibarat lukisan semesta. Jagalah mereka, jangan kau nodai, agar keindahan ini abadi takkan pernah mati. Terima kasih atas perhatiannya. Kami
kenyataan bahwa dia sebatas teman. Oke, silakan lanjut sayang. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1 kami bersepakat. Bukan, ya kelompok 1. Benar ya. Dua terlebih dahulu, kami masih bernegosiasi untuk membuat pertanyaan. Ada dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh spesies endemik yang terjadi di wilayah peralihan Indonesia. Yang terdapat. Ya, yang terdapat. Oh iya. Ayo kami rakit ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan memberikan materi saya untuk dijawab. Contoh spesies yang terjadi di peralihan yaitu anoa, burung maleo, babi rusa, dan komodo. Apakah teman sudah paham? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup dengan terima kasih. Kita tutup dengan sekian hasil dari kami presentasi yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Ibu bisa meleleh. Oke. Oh, ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke anak-anak, terima kasih untuk kelompok 1 yang hebat dan luar biasa, kelompok 2 yang akalan luar biasanya, dan kelompok 3. Jujur ibu sangat terharu dengan presentasi kalian hari ini. Tidak pernah terduga bahwa kalian akan sekreatif ini, jujur. Ya, apalagi kelompoknya Alia, aduh gokil. Ini kelompok Alia dan kelompok Vika ini, ibu tidak tahu ekspektasinya apa, tapi kalian luar biasa. Ibu sangat berpikir keras. Sepertinya ini calon-calon profesor dan dokter yang sebenarnya. Bayangkan loh, cara menjelaskannya tenang. Ya ibu sampai mikir, ini kayaknya calon dokter dan profesor sebenarnya. Ya, hari ini kalian luar biasa. Ibu kasih bintang 5 untuk kalian. Karena biasanya kalau bintang 5 di hotel itu hotel mewah loh. Iya ya? Iya. Jadi kalau kalian dapat bintang 5 berarti kalian hari ini anak-anak yang berlian emas. Oke, sebelum kita lanjut untuk kesimpulan bersama terakhir, silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Alia bisa pimpin, Alia nih paling heboh host. Ini kan tadi perkenalkan diri tuh di podcast host paling fenomenal dan apa itu? Terheboh. Oke, host terheboh. Oh ya, host terheboh, terfenomenal. Makan yang paling pagi-pagi makan puji. Ibu tambah tapi selalu dipuji. Mari, silakan ibu minta bisa ya. Pimpin kita untuk ice breaking dulu. Oke teman-teman dan ibu guru, kita ice breaking tepuk rimba. Oke sama-sama ya. Tepuk rimba. Oh iya, satu kali bisa. Bisa. Semangat ya. Oke, sudah dia tepuk rimba. Silakan duduk semuanya. Baik. Sebelum ibu lanjutkan, kita mau kesimpulan bersama. Ada beberapa hal penting yang tadi dalam proses diskusi ibu sempat catat, ya. Ada beberapa hal yang memang harus ibu luruskan juga ya, sehingga tidak setelah keluar dari kelas kalian tidak punya persepsi yang berbeda atau pemahaman yang berbeda. Yang pertama tadi, ibu di kelompok 3 kalau tidak salah. Pertanyaannya untuk kelompok 1 ya. Apa yang dilakukan manusia sehingga persebaran itu tidak merata? Ya, persebaran flora dan fauna. Tadi ditanyakan oleh kelompok 3 ya. Apa yang dilakukan manusia sehingga persebaran, kegiatan apa? Ya kan? Iya, ibu luruskan dulu.
yang bisa dilakukan manusia. Biasanya kita melakukan eksperimen, ya. Kita akan menguji coba. Ibu kasih bukti nyata ibu ya. Di Tanimbar ibu tidak tahu nanas itu bisa berbuah dengan subur atau tidak. Tapi di 1 tahun kemarin 2023 ibu bawa pulang nanas dari Ambon. Ibu tanam di depan ibu punya rumah. Kalian lihat di rumah guru sampai sekarang cuma besar. Ya, manusia bisa melakukan tindakan sehingga persebaran itu bisa. Ibu bisa bawa nanas datang ke sini. Tapi yang terjadi ternyata faktor utama iklim mempengaruhi. Selain iklim ada tanah, ya. Iya, baik ya. Itu hal pertama yang mau ibu klarifikasi dalam proses diskusi yang tadi. Yang kedua, tadi ibu dengar. Semua kalian tahu kayu putih itu ada di mana? Ada di mana? Selain di Nusa Tenggara Timur ada di mana? Yaps, ada di daerah kita di Maluku. Ya? Iya. Itu ibu luruskan supaya kalian juga dapat ya. Yang terakhir, tadi ada yang tadi kalau tidak salah iklim faktor yang mempengaruhi. Freds ya. Freds punya pertanyaan. Iya, ibu tulis di sini iklim faktor. Tadi bagaimana Freds? Bisa diulang? Bagaimana tadi saya? Faktor lain dari, oh iya, faktor lain dari iklim. Ya, faktor lain dari iklim. Ini pertemuan sebelumnya. Ibu berharap kalian tidak lupa, tapi memang benar ada anak-anak yang tidak lupa. Faktor yang paling mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang pertama itu apa? Iklim. Freds tanya hal lain dan ibu paling support luar biasa untuk Ibu Dokter Meriati. Dia Indonesia dan Universitas Indonesia tadi katanya di dalam podcast. Langsung dia menjawab, ya. Selain faktor iklim, dia jawab ada faktor tanah, ada topografi itu bentuk muka bumi kan? Ya. Dia tadi jawab ibu luar biasa. Ibu maksudnya gini, ada hal-hal yang ibu tulis karena ibu tidak memungkiri bahwa semua anak belum tentu dia menghafal semuanya. Tapi memaknainya dan mengetahuinya itu yang ibu salut untuk kalian. Baik, kita simpulkan bersama. Aisyah mau tepuk tangan atas saja. Oke, tadi ada 2 kelompok kalau tidak salah tidak menunjukkannya pada iya, nanti sudah sampai di kelompok baru kelompoknya podcast bilang begini, Alia bilang begini, ibu kita lupa tunjuk di peta, tidak mengapa. Di kesimpulan ini, ibu ajak semuanya perhatikan ke depan supaya kita lihat sama-sama. Ingat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita fokus kepada wilayah persebaran flora dan fauna. Yang kedua, menunjukkannya. Baik, wilayah persebaran flora dulu. Apa-apa saja, di mana saja? Yang pertama flora dulu. Ibu pakai ini ya, flora. Flora wilayah persebarannya di mana tadi? Ya. Secara umum ada 4 wilayah persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, Sumatera dan Kalimantan. Good. Yang kedua, Jawa dan Bali. Good. Yang ketiga, Peralihan ini wilayah mana dan mana? Sulawesi, Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ya. Terus Sulawesi dan Maluku. Iya. Oke. Dan yang keempat? Iya, benar sekali. Papua. Ini wilayah persebaran flora di Indonesia. Wilayah. Mari kita tunjukkan ke peta. Siapa mau? Tahu Pulau Sumatera di mana? Tahu, Ibu. Ya. Tadi ada kelompok yang sudah tunjuk ya. Ya. Wilayah yang pertama, Sumatera dan Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Jawa dan Bali. Yang ketiga, peralihan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Dan yang terakhir, Papua. Sudah?
Yang kedua, fauna. Lu pakai papan list dulu. Fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia terbagi berapa? 3. 1. Asiatis atau wilayah bagian barat. Yang kedua, peralihan atau nama lainnya transisi atau wilderness. Yang ketiga, Australis atau wilayah bagian timur. Sudah? Mari kita lihat lokasinya persebaran fauna di peta. Kita tunjuk. Yang pertama, Asiatis bagian barat. Siapa yang mau tunjuk? Saya. Oke, silakan saya. Yang tengah siapa mau tunjuk? Yang bagian tengah peralihan. Oke, Tessa, silakan maju. Sebentar saya. Yang terakhir ketiga timur. Oke, Alia. Elis. Saya Alia angkat tangan duluan ya. Iya. Iya, saya silakan. Oke, kita punya Sri Kandi 3 di depan. Oke, silakan tunjuk Asiatis barat mana? Barat mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Laut. Good. Kedua, tengah peralihan atau west. Iya teman-teman, ibu peralihan bagian tengah itu di bagian sini. Iya, terdiri di antara di bagian mana-mana saja. Tunjuk wilayahnya. Sulawesi dan Kalimantan. Sorry saya. Masih keliru. Dan Nusa Tenggara. diperbaiki. Sorong sedikit supaya teman-teman juga lihat. Iya, peralihan itu apa dan apa? Sulawesi dan Sulawesi mana? Apa sayang? Pertama Sulawesi dan Nusa Tenggara. Oke. Ya. Kemudian Kalau bagian Papua, timur. maaf, dari timur Papua, Maluku terus Papua. Oke, teman-teman. Baik. Silakan duduk sayang. Tidak ada manusia yang sempurna kan? So, Ibu minta terima kasih banyak karena kalian luar biasa hari ini. Kita akan melakukan asesmen untuk menguji hasil kalian belajar hari ini. Karena kita tadi dengar, ternyata kalian bahas sudah ada yang di luar dari materi ini lagi tadi. Itu berarti kalian punya nalar kritis itu luar biasa. Hebat hari ini. Baik, kalian mengambil posisi silakan. Tidak sayang, langsung maju aja kursi, langsung duduk ke samping sana, Reds ke belakang, Semi sama Yopi juga ke belakang, ya. Saya maju ke depan. Apa maju sini? Oke. Baik, 5 soal. Dipercepat langkahnya anak-anak. Baik, saya ke sana. Ada yang meja di sini. Oke, kita akan asesmen sumatif menguji pembelajaran kita. Langsung tulis nama dan kelas. Di sini sudah ada nama dan kelas. Langsung diisi, disilang atau dilingkar jawaban yang benar ya. Oke. Ibu berharap kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan melihat jawaban teman. Di over ke belakang saya. 2, 3. Over langsung ke belakang saya. Ya, sudah. Saya kalau over ke belakang 1, 2, 3. 5 menit saja ya. Oke. 1, 2. Nanti buka. Mana saya? Sudah? Bapak sudah dapat? Yopi sudah dapat sayang? Sudah Ibu. Oke. Baik. Tulis nama. Tulis kelas. Sudah? Waktunya dimulai dari sekarang. Tulis nama dan kelas. Ya. Silakan ya. Langsung sayang. Waktunya dimulai dari sekarang.
Lagi 2 menit. Lagi 2 menit. Ada yang sudah selesai? Oke. Kita menunggu teman-teman yang, karena masih ada waktu, kita menunggu teman-teman yang masih mengerjakan. Satu menit, tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik. Oke, 3, 2, selesai. Baik, tukar dengan teman di samping. Samping kiri kanan. Oke, kita akan bisa bersama. Siap? Jauh sekali. Jauh seperti dari Sumatera ke Papua. Oke, nomor 1. Di wilayah mana Indonesia dikenal sebagai peralihan antara flora dan fauna tipe Asia dan Australia? Sulawesi. Yaps. C. Sudah? Nomor 2. Pulau manakah di Indonesia yang memiliki fauna seperti burung cendrawasih dan kanguru? Papua. Iya. B. Beyonce. Fans Beyonce, sangat fans. Oke, nomor 3. Zona Wallace dikenal sebagai wilayah peralihan yang memiliki keanekaragaman hayati unik. Pulau manakah yang termasuk dalam zona ini? Nusa Tenggara. Benar sekali, domba. D, option D. Nomor 4. Di wilayah Indonesia, flora di wilayah Indonesia bagian barat cenderung didominasi oleh hutan hujan tropis. Pulau manakah yang bukan termasuk wilayah ini? Sulawesi. Papua. Papua. Ya, benar sekali. Papua. Nomor 5. Apa yang menjadi faktor utama persebaran flora? Iya. Oke. Siapa yang benar semua? Ica. Ibu dokter, Pak Profesor. Oke. Berapa? Ya, saya. 2. Berapa orang? Coba menang saya hitung. Ibu hitung berapa orang? Benar. 3, 5, 8. Oke, yang benar 4. 4, 5. Oke. Yang benar 3. 2, 1. Oke, tidak ada lah. Benar berapa saya? Benar Pak? Oke, baik. Ibu minta kumpulkan hasilnya supaya jadi referensi soal mana yang paling salah. Bagi itu supaya minggu depan bisa dikaji. Saya. Ya, baik. Sudah ada di atas meja kalian kertas yang ibu bagikan tadi? Sudah, Ibu. Ya, kertas kosong. Mari sayang hasilnya. Sudah? Baik. Ada kertas yang tadi ibu sudah bagikan untuk kalian? Sudah, Ibu. Semuanya sudah dapat? Sudah, Ibu. Baik, kita akan
mata pelajaran hari ini bersama dengan Ibu. Bagaimana perasaanmu belajar dengan Ibu hari ini anak-anak? Ibu tanya dijawab, bukan ditulis saya. Ibu sudah mau jungkir ini. Kalian luar biasa sampai ditanya tulis. Jawab dong, jawab langsung. Dua kata. Satu kata. Ibu dari Alia dulu, 2 kata. Bahagia. Bahagia. 1 kata dari Yopi. Senang Ibu. Ada lagi? Sangat seru Ibu. Sangat seru. Bisa menambah wawasan pikiran Ibu. Mantap. Terima kasih. Oke. Seru tapi capek. Capek apa sayang? Pikir. Oke, baik. Tapi enak. Oke, baik. Terima kasih kalian juga sangat luar biasa hari ini bagi Ibu dalam pertemuan hari ini. Tidak akan terlupakan. Sangat berkesan. Baik, ada beberapa pertanyaan refleksi yang Ibu mau kalian tulis untuk dijadikan bahan refleksi untuk Ibu juga. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari? Apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Yang kedua, kesulitan apa yang kalian temui dalam proses belajar di hari ini? Kesulitan apa yang kalian temui dalam proses pembelajaran di hari ini? Kesulitan apa yang kalian temui dalam proses pembelajaran di hari ini? Yang ketiga, terakhir, saran apa yang mau kalian kasih supaya pembelajaran berikutnya lebih baik lagi? Saran apa yang mau kalian kasih? Untuk pembelajaran berikutnya. Oke, mari silakan kumpul kertasnya. Stick notes-nya silakan dikumpulkan anak-anak yang manis dan tampan. Calon-calon dosen, calon profesor, calon tentara, aparatur sipil negara. Ayo. Terima kasih. Sama-sama Ibu sayang. Ibu ininya bisa dibawa. Boleh sayang, dijadikan milik juga boleh. Makan ajalnya dijadikan milik aja. Tidak usah dikembalikan, nanti dipelajari dulu. Aca. Mari sayang. Cukup ya. Cukup. No. Iya, sayang. Dipercepat karena. Ayo anak-anak. Ibu. Iya sayang. Blok kecil untuk kamu. Ayo sayang. Dia satu. Paling memang sendiri. Oke, sudah semuanya? Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini bersama dengan Ibu. Semoga bukan di guru mata pelajaran geografi saja yang kalian hebat dan luar biasa. Kalian harus hebat dan luar biasa untuk semua mata pelajaran. Jadikan semua mata pelajaran bermakna untuk kalian. Persiapan untuk kalian menjadi orang-orang yang hebat, bermakna, berguna, dan sukses untuk masa depan kalian. Hai, yang lagi podcast silakan duduk. Baik, kita akan bertemu di minggu depan, dan pertemuan minggu depan itu kita masuk dengan materi masih berkesinambungan juga, yaitu tentang ciri-ciri dari wilayah-wilayah persebaran ini. Ya, oke, Yopi untuk mengakhiri pertemuan kita silakan ke depan. Mengakhiri doa. Tadi Ibu bilang di awal bukan dengan agama Muslim yang berdoa, ditutup dengan agama lain. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, berdiri saya. Kita akan berdoa. Anak-anak yang manis dan tampan silakan berdiri. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, izinkan saya membawa doa dengan versi agama lain. Yang merasa diri beda agama, beda perasaan, mohon.
oleh guru kami semoga bisa menjadi bekal di kehidupan kami nanti. Ini saja doa kami dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, silakan kembali Yopi. Terima kasih banyak untuk hari ini anak-anak. Boleh dibereskan meja kursinya? Dirapikan dulu. Sayang, minta tolong buka ibu punya peta. Minta tolong buka ibu punya peta, sayang. Baik. Sampai berjumpa di minggu depan. Siswa, selamat siang. Siap, salam. Siap.